Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pengku Awaludin dari kelas KM103 Prodi Komunikasi Universitas Cyber Asia sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik yang dibimbing oleh Ibu Adinda Arifiah, SI Kom MI Kom. Saya akan membawakan presentasi tentang analisa pelanggaran, peraturan, dan etika dalam tayangan jurnalistik. Untuk instruksi UTS yang diberikan adalah mencari sebuah tayangan jurnalistik yang melanggar peraturan dan etika, lalu sertakan bukti teguran dari KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia dan lampirkan cuplikan beritanya untuk dianalisis. Kemudian untuk isi dari presentasi saya ini akan saya mulai dari pendahuluan, kemudian analisa, pendapat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama saya akan mulai dari pendahuluannya. Di tengah era di mana penyebaran informasi memiliki peran sentral dalam membentuk opini publik, menjadi sangat penting bagi kita untuk mengkaji kasus-kasus tertentu di mana integritas jurnalistik melanggar peraturan dan etika. Untuk analisa berita, saya sudah memilih satu berita yang sudah saya cari di situs official KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, dan sudah saya cari juga di YouTube, dan saya memilih berita tentang kasus pembunuhan berantai oleh Wawon dan 3 kerabatnya. Jadi pada Januari 2023, kasus pembunuhan berantai ini sempat menjadi sorotan publik. Pembunuhan ini dilakukan oleh Wawon Erawan yang berusia 60 tahun, Solihin 63 tahun, dan Dede 35 tahun. Melalui modus pencurian uang, penipuan penggandaan uang, dan supranatural di Cianjur, Jawa Barat, mereka menewaskan hingga 9 orang. Berawal ketika polisi melakukan penyidikan kasus 3 orang meninggal karena keracunan di daerah Bekasi, namun tak lama kemudian polisi menemukan bahwa Wawonlah yang telah membunuh keluarganya sendiri. Pembunuhan berantai ini dilakukan oleh 3 kerabat itu sejak tahun 2016. Untuk tayangan jurnalistik yang telah saya pilih, saya telah memilih tayangan yang sudah dipublish oleh Seputar iNews pada 24 Januari 2023 yang berjudul Pembunuhan Wawon CS, anak tiri pelaku ngaku sempat jadi korban pembunuhan. Di sini saya akan melampirkan cuplikan berita yang sudah saya download untuk yang kemudian akan saya analisis beritanya. Perjalanan dan juga saya punya firasat. Sebelumnya betul ada ancaman dari Pak Wawon? Iya. Apa katanya? Ya katanya kalau saya bilang saya lagi di Cipayung, saya bakalan celaka itu. Makanya saya bilang saya di Bandung. Setelah berita tersebut ditayangkan, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2023, KPI memberikan teguran tertulis atas berita tersebut. Karena pemberitaan tersebut memuat wawancara kepada seorang anak perempuan bernama Salsa yang kisaran umurnya itu 13 tahun yang menjadi korban selamat dari pembunuhan Wawon. Tayangan tersebut melanggar peraturan KPI nomor 1 P KPI 03 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran atau P3 pasal 22 ayat 3 dan telah melanggar standar program. Di sini ada deskripsi detailnya terkait pelanggaran yang dilakukan tersebut adalah yang pertama dari pasal 29A yaitu lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak-anak atau remaja menjadi narasumber wajib mengikuti ketentuan tidak boleh mewawancarai anak atau remaja di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka, seperti kematian, perceraian, perselingkuhan, orang tua dan keluarga, kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik. Dan pelanggaran yang kedua dijelaskan di pasal 50C, yaitu program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah dilarang mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumbernya. Di sini saya akan memberikan pendapat terkait tayangan jurnalistik tersebut. Menurut opini pribadi saya, melibatkan anak di bawah umur dalam wawancara tentang kasus kriminal tentu adalah hal yang salah, karena topik seperti pembunuhan tersebut dapat mengganggu sisi emosional dan psikologis si anak. Dan meskipun wajahnya di-blur, tetap saja ada potensi untuk merusak privasi. Dan saya harapkan untuk para pelaku jurnalistik tidak melanggar aturan dan mengorbankan etika jurnalistik demi sensasi, pengejaran deadline, atau tuntutan dari atasan.
Lalu untuk kesimpulan yang sudah saya buat setelah menganalisis tayangan berita jurnalistik tersebut adalah antara lain, yang pertama, pelaku jurnalistik harus menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan hati nurani. Kemudian penting juga bagi para pelaku jurnalistik untuk lebih memahami, mengingat, dan mengikuti pedoman etika yang sudah ditetapkan oleh KPI, Dewan Pers, atau lembaga yang serupa. Kemudian juga melakukan edukasi kepada wartawan seperti mengadakan pelatihan tentang etika jurnalistik. Kemudian kita sebagai masyarakat juga harus proaktif untuk melaporkan pelanggaran etika yang mereka temui. Lalu masyarakat juga harus berpikir lebih kritis untuk memilih berita atau memberikan feedback yang membangun bagi para pelaku jurnalistik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa kembali.